Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertengahan tahun 2020 dengan memulai gaya hidup yang baru, karena kita masuk dalam masa dengan sebutan new normal ya, dengan gaya hidup yang baru, dengan lebih menekankan kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan untuk menangani atau menghadapi COVID-19 ini. Saya berharap kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan dan kita boleh terjaga dan bisa beradaptasi secepatnya dengan keadaan ini, sehingga akhirnya kita bisa bersama-sama melangsungkan kehidupan kita, melanjutkan kehidupan kita, dan bersama-sama bisa melewati semuanya ini. Saya percaya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi kita ketika kita juga menyiapkan diri dan juga menjaga diri dengan baik, sehingga semuanya bisa berjalan dengan benar. Oke? Untuk itu saya ajak kita, mari kita sama-sama, kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Kembali kita merenungkan kitab Roma ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam Roma pasal yang ke-11. Bagi rekan-rekan Shine yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung ke Instagramnya Shine Surabaya di @shine_surabaya. Kalau enggak juga bisa didapatkan juga di Facebooknya Shine Surabaya, yaitu Shine spasi Surabaya. Setiap bahan saat teduh atau setiap renungan yang kita dengarkan ini selalu terupdate di sana. Oke, sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saja mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati bulan yang baru ini di tahun 2020. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga dan terus melindungi kami. Namun biarkan kami memiliki iman yang benar, dan kami percaya iman yang benar itu hanya bisa didapat dengan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah kami dimanapun kami berada, dan memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami bisa dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami melalui firman yang kami renungkan pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini juga Tuhan pimpin, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menuntun, sehingga apa yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada kami pada hari ini bisa tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan saat teduh dengan tema suatu sisa, yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Begitu saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ayat pokoknya ayat 5. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus ketika
berbicara ini kepada jemaat di Roma, dia memiliki sebuah keyakinan tentang bangsa Israel. Dia tahu bahwa Allah tidak menolak umatnya. Allah setia dan Allah tidak pernah mengingkar janjinya. Dan umatnya atau bangsa Israel adalah umat yang telah dipilihnya. Meskipun pada saat itu mereka menolak keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib atas dosa-dosa manusia. Nah, Paulus membandingkan hal ini dengan apa yang terjadi kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia dalam kekecewaannya datang kepada Tuhan dan merasa bahwa dari antara keseluruhan bangsa Israel, umat Israel, hanya cuma dia yang datang kepada Tuhan, dia berjuang seorang diri dalam imannya kepada Allah. Pada waktu itu apa yang Tuhan katakan kepadanya? Tuhan menjawab kerisauannya dengan membukakan kepada Elia bahwa Tuhan menyisakan ada 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Kita bisa temukan cerita ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Jadi suatu sisa demikianlah Allah menyebut mereka orang-orang yang dapat bertahan dalam imannya di tengah zaman dan angkatan yang tidak menyembah Allah. Artinya Rasul Paulus percaya bahwa apa yang terjadi waktu di zamannya Nabi Elia, yang dimana ada orang-orang yang disisakan Tuhan, 7.000 orang yang tidak menyembah Baal dan tetap menyembah Allah. Begitu pula juga dengan bangsa Israel. Walaupun mereka menolak Yesus, walaupun mereka menentang Yesus, walaupun mereka tidak menerima apa yang Yesus lakukan, pengorbanan, penebusan, bahkan ketuhanannya, tapi Paulus percaya bahwa di antara mereka yang tidak dapat menerima ini, yang menolak ini, masih ada sisa-sisa orang-orang yang telah Tuhan siapkan untuk dapat menerima kasih karunia itu. Nah, mereka itu adalah mereka yang menyambut kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus tidak pernah berhenti berharap dan berdoa serta memberitakan Injil kepada bangsanya sendiri. Karena dia yakin bahwa Tuhan tetap menyediakan sisa bangsa Israel sebagaimana kasih karunia Allah kepada umatnya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah mengkhianati umatnya. Dia memberikan jalan keluar ketika manusia tidak dapat menebus dirinya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan cara dia datang sebagai manusia untuk menebus manusia. Tetapi kesetiaan yang Allah tunjukkan harus bersambut dengan baik juga dengan kita yang menyambut penebusan yang Tuhan berikan. Artinya ada orang-orang yang walaupun tegar tengkuk di tengah-tengah suatu bangsa, mereka adalah orang-orang yang mau dapat menerima kasih karunia Tuhan ini, dan mereka inilah yang disebut sebagai sisa-sisa suatu bangsa yang telah Tuhan siapkan untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Saya menemukan dua hal ketika saya merenungkan firman ini, saudara yang kasih. Yang pertama adalah ketegaran hati dengan cara menutup mata terhadap pertolongan Tuhan akan mengakibatkan hal yang fatal. Sama seperti bangsa Israel yang menolak Yesus, bangsa Israel yang menolak pertolongan Tuhan. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan pra kedatangan Yesus ke dalam dunia, sudah banyak yang Tuhan berikan. Tapi apa yang terjadi? Semua pertolongan Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan dan menjadi umat kepunyaan Tuhan dan hidup benar sesuai dengan firman yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak melakukan itu dengan baik. Bahkan mereka tidak mengenal Allah dengan benar, sehingga ketika Yesus datang mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Artinya kekerasan hati bangsa Israel ini membuat mereka tidak mendapatkan kebenaran. Kekerasan hati bangsa Israel membuat mata mereka buta terhadap kebenaran. Nah, yang kedua adalah mereka yang mau lembut hatinya, itu pasti ada suatu sisa. Keyakinan ini juga hendaknya kita menjadi keyakinan kita ketika kita berada di tengah-tengah bangsa ini. Keyakinan ini harus ada di dalam hati kita ketika kita mengerjakan karya Allah ini di tengah-tengah zaman dan angkatan yang tidak memiliki pengharapan akan Injil. Ketika dunia semakin gelap dan merosot karena dosa, dan anak-anak Tuhan pun juga makin serupa dengan dunia, saudaraku yang kekasih, jangan menyerah untuk memberitakan Injil. Jangan menyerah untuk menyampaikan kebenaran. Jangan menyerah untuk hidup di dalam kebenaran itu.
Karena keyakinan ini menuntun kita untuk percaya bahwa masih ada harapan, ada sisa dalam kasih karunia Allah di dalam setiap karyanya. Selama Tuhan belum datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini sebagai hakim yang agung, maka masih ada sisa-sisa dalam kasih karunia Allah yang ada di tengah-tengah kita ini. Untuk itu, marilah kita mencari mereka. Sama seperti Paulus yang terus berdoa, terus berharap, terus memberitakan Injil bagi bangsanya, dengan harapan ada satu sisa yang dapat bertemu dan menyambut kasih karunia. Begitu pula dengan kita yang pun memiliki harapan besar bahwa ada satu sisa yang dapat diselamatkan ketika kita hidup benar dan memberitakan kebenaran. Mari kita satu berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar bagaimana firman-Mu menyatakan bahwa ada satu sisa dalam bangsa Israel yang membuat Rasul Paulus terus berdoa bagi mereka dan memiliki pengharapan yang besar bagi mereka dan terus memberitakan Injil bagi mereka, sehingga mereka yang dapat bertemu dan menerima kasih karunia mereka dapat diselamatkan. Tuhan, ajar kami Tuhan hari ini untuk belajar, untuk tidak mengeraskan hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengambil bagian untuk memiliki keyakinan bahwa masih ada orang-orang yang dapat diselamatkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Baik itu dalam negara bangsa ini Tuhan, maupun lingkungan pekerjaan kami Tuhan, bahkan dalam lingkungan keluarga kami Tuhan, bahwa masih ada sisa yang telah Tuhan siapkan di dalam kasih karunia Tuhan bagi mereka Tuhan. Tugas kami adalah memberitakan itu bagi mereka, menyampaikan kabar baik ini bagi mereka Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami keyakinan untuk dapat memberitakan kebenaran ini bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami yang sementara ini beradaptasi dengan gaya hidup yang baru ini Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan izinkan untuk kami melakukan aktivitas ini, maka kami percaya juga Tuhan juga yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami Tuhan. Untuk itu Bapa, berikan perlindungan bagi kami di dalam aktivitas ini Tuhan, new normal ini Tuhan, sehingga kami bisa melewatinya. Dan berdoa biarkan kesehatan Tuhan terus memberikan kepada setiap kami, dan juga bagi jemaat yang memiliki usaha, Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka punyai Tuhan, dan biarkan mereka mengembalikan kepada pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk mereka layani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.